Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi setelah berapa video ya tentang turunnya Kanjeng Nabi Isa ini. Polemik ini nggak salah, ini video yang keempat. Jadi ada 3 video sudah, gitu ya. Ini video keempat. Ini video yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman. Harus sorry agak batuk. Teman-teman WA juga, teman-teman Facebook, di YouTube juga. Sebentar saya minum dulu. Video yang sangat dinanti. Karena apa? Dalam setiap aku berdiskusi dengan teman-teman yang percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti akan turun lagi jelang kiamat. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi rujukan, menjadi ayat fundamental gitu. Aku pernah jelaskan dulu di eksegese dan eisegese ya. Sudah aku unggah di Facebook videonya gitu. Bagaimana dulu sebetulnya aku di video itu harusnya ketemu dengan saya nggak tahu, tapi panitinya sebut alumni Madinah, tapi akhirnya nggak juga datang karena ada halangan atau apa gimana itu ya, akhirnya nggak. Sebetulnya kalau ketemu dengan orang-orang yang terdidik dari Madinah itu lebih asik diskusinya, itu lebih jalan. Karena diskusi itu lebih senang dengan orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu nanti capek gitu. Capek ngelayannya, capek. Nah, untuk mereka-mereka yang mempunyai wawasan keilmuan lumayan gitulah, yang terdidik, mereka tahu bahwa hadis itu debatable, artinya tidak absolut seabsolut Al-Quran. Kalau Al-Quran itu absolut, maka biasanya mereka mengambil surat Az-Zukhruf 61, surat 43 itu menjadi andalan utama, menjadi argumentasi handal mereka untuk mengatakan bahwa aku pelan-pelan ini, Kanjeng Nabi Muhammad jelang kiamat, Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat nanti turun lagi. Itu di surat Az-Zukhruf 61. Maka judul kajian kita kali ini adalah kritik ya, teks. Perhatikan terjemahan, jangan lupa bukan Arabiunya yang aku kritik, terjemahan ya. Quran surat Az-Zukhruf 43 garis miring pelan-pelan mas ya, supaya kalian paham. Az-Zukhruf garis miring 43.261. Nih untuk teman-teman Kristen supaya tahu bahwa perdebatan Islam itu tidak pada original teksnya, pada original terjemahannya gitu. Beda dengan dalam perspektif Kristen gitu loh. Ada satu ayat yang itu tertulis di dalam Bible diterima tapi ditolak oleh kelompok lain, itu terjadi. Kalau di dalam Islam tidak terjadi gitu. Karena Arabiun itu original teks itu absolut dia. Jadi yang aku kritik itu, kalau misalkan ada yang tanya di mana yang jadi perdebatan di antara umat Kristen tentang kandungan-kandungan tekstual Injil, itu di sini. Di sini aku sudah jelaskan tentang Yesus pun mencintai pelacur. Itu sudah aku jelaskan di sana bahwa ayat itu menjadi perdebatan apakah itu termasuk teks-teks suci atau tidak gitu ya. Nanti lain kali aku juga tunjukkan ayat-ayat yang lain gitu. Sementara dalam Islam tidak terjadi itu gitu. Yang terjadi terjemahan. Aku nanti jelaskan tentang kitab suci dan terjemahan kitab suci itu nantilah tak bikinkan videonya lain. Yang penting kalian sabar. Karena kalau minta terus dijawab, aku juga punya keterbatasan waktu, yang ngurus ini ngurus itu, kadang-kadang pusing lah. Bukan sesuatu yang sudah semuanya sudah mapan sehingga tidak pusing lagi mikirin bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan. Nah, ini kan aku punya tanggung jawab juga
bagaimana keluarga aku ini kan juga harus dibagi-bagi waktu gitu. Jadi kalau aku diem nggak bisa jawab atau belum jawab atau nggak mau jawab tuh banyak faktor yang menyebabkannya. Tapi yang jelas aku bisa jawab. Cuman kondisinya itu mengkondisikan aku untuk menjawab nggak gitu. Karena apa? Intelektual itu berpikir dulu sebelum bicara gitu loh. Nanti kalau ini ada sanggahannya gimana gitu. Oke, ini kritik teks. Yang kita kritik apanya? Terjemahannya. Teks terjemahan. Ingat ya, teks terjemahan. Nih, tak jelaskan dulu. Ini Al-Qur'annya. Sama-sama kita tunduk. Ini teks Qur'ani. Kalau nggak tunduk sama ini, istirahat saja. Keluar jadi orang Islam, jadi orang kafir sana. Sementara ini yang aku kritik itu ini. Ya, ini terjemahan. Pahami dulu. Jangan lagi dipelintir lagi seperti kemarin katanya aku menolak hadis Nabi. Bukan begitu. Aku udah jelaskan video yang kemarin lah. Kamu baca lu, lihat lagi gitu. Jadi konteks kajian kita itu kita mengkritik ini. Oke. Aku dari awal dulu ya. Benarkah ayat ini tangguh untuk sebuah dalil sehingga dikatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu ya, pelan-pelan. Aku nggak intervensi dulu ya. Aku biarkan dulu terjemahannya seperti ini ya. Gini kalimatnya. Ini sama kok. Ini sama. Ini aku udah siapkan referensi ini untuk supaya kalian ngerti. Ini kita lihat satu-satu. Nih. Kena, videonya kena supaya tahu mereka. Ini referensinya ya. Nih. Itu belum yang gedean itu. Nggak kuat ngangkat itu aku. Bentar. Oke. Aku bacakan dulu dan ini sama. Ini sama dengan di pada umumnya. Begini kalimatnya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Teksnya bunyi begitu. Ini sudah memakan korban orang murtad gara-gara teks ini. Videonya lihat lagi. Aku sudah jelaskan, nggak perlu aku ulang-ulang lagi. Pertanyaannya, apakah ayat ini mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Nuzulnya nggak ada di sini kata nuzul. Kata turun pun tidak ada. Artinya tanpa aku melakukan kritik teks, argumentasi ini mentah alias lemah. Nah, kalau yang paling handal saja sudah aku bisa runtuhkan, kan aku nggak perlu capek-capek meruntuhkan yang lain. Jadi logika berpikir itu sederhana saja begitu. Kita nggak perlu capek-capek cari mana dalil yang paling kokoh. Ketika itu bisa kau runtuhkan, selesai sudah, nggak usah cari-cari lagi. Ngapain nanti buang-buang waktu? Begitu juga ketika aku meruntuhkan konsep Tritunggalnya Kristen, tuh aku nggak perlu capek-capek cari ayat-ayat lain. Cukup aja buka Markus 12. Apa? Kitab Markus, bahwasanya di sana dengarlah hai orang Israel. sorry. Terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sudah itu aja. Esa itu dikutip dari pernyataan Kanjeng Nabi Musa waktu dia berkata dengan Yahudi. Dan itu tetap ketauhidan itu tetap tidak berubah. Yang berubah kan manusia-manusia yang nggak beres ini yang bikin berubah. Nggak ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Tritunggal. Kasih aku dalil hadisnya. Kalau ada dalil begitu. Yang ada Esa. Masalahnya kurang kerjaan, Esa itu diputar lagi. Kan paling tahu apa artinya Esa kan orang Israel. Tanya dengan orang Israel. Orang zaman Musa itu nggak ada Tritunggal kok. Itu satu cara. Kalau kita mau diskusi,
Dari sekian dalil yang paling kuat, cari itu runtuhkan. Kalau itu sudah runtuh, selesai semua. Oke, ini tentang Tritunggal. Kita bahas berikutnya. Nanti aku pikirkan video lagi. Makanya aku minta didoakan semoga sehat, bisa punya supaya nggak jadi kontraktor, bisa punya rumah, ngontrak terus. Ya itulah romantika kehidupan. Bisa, ya itulah namanya orang. Nanti kalau kaya semua, yang miskin siapa? Kalau miskin semua, yang kaya siapa? Seperti kemarin relativitas kan. Harus ada yang benar, ada yang salah. Kalau salah semua, menjadi nggak ada yang salah. Kalau yang benar semua juga jadi nggak ada yang benar. Ada benar, ada salah. Ada kaya, ada miskin. Kok kebetulan jadi yang miskin? Oke, aku lanjut. Supaya kalian jangan terlalu serius. Ini dalil tertangguh aku sudah runtuhkan. Artinya, aku nggak usah capek-capek kritik teks. Tapi apakah ayat ini mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Katanya tidak. Cobalah dipikir. Gitu loh. Coba direnungkan. Aku bacakan lagi supaya marem. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini jalan yang lurus. Begitu bunyinya. Tidak menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti akan nusul lagi, tidak. Ya, sebetulnya di sini aku nggak perlu bahas lagi, selesai sudah. Selesai. Ini dalil terkuat yang dipakai. Kalau hadis sudah aku ceritakan, silakan saja. Selesai sudah. Tapi kan untuk kepuasan teman-teman, karena banyak teman-teman yang menunggu ini tentang dekonstruksi kritik teks terjemahan Az-Zukhruf 61 ini, aku akan penuhi dan semoga bisa memberikan pencerahan kita semua, ya. Nih. Oke, aku hapus dulu ini. Sudah kan? Aku hapus. Aku baca dulu tentang cerita ayat. Karena begini, ada yang bilang, ada yang telepon, ada yang WA, ada yang inbox gitu. Gus berarti nanti itu apa enggak jadi saling bertabrakan? Apakah itu nanti tidak jadi sesuatu yang amburadul kalau di terjemahannya itu dikritik gitu. So, aku bilang, insya Allah enggak. Tenang aja, nanti aku jelaskan gitu. Ya wajar kan, mereka khawatir karena mereka sudah terlanjur mendarah daging bahwa Kanjeng Nabi bisa turun lagi itu. Dan mereka tahunya kan selama ini aku kristologi, aku nggak pernah ngaji. Padahal guru ngaji Al-Quran itu 3. Gitu. Cuma kan sekarang otakmu itu loh pakai. Kalau aku mau belajar agama Kristen, masa aku nggak mau belajar agama Islam? Itu aja kan. Jadi jangan kamu bilang, oh itu tahunya hanya kristologi. Geblek kan. Kanjeng Nabi bilang nuntut ilmu itu adalah wajib. Yang wajib itu ilmu apa? Ini seharusnya Ustaz itu jelaskan. Yang wajib itu ilmu Islam. Kamu wajib belajar tentang ilmu Islam cuma karena dengan Islam itu kamu hidup. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu jais, boleh-boleh saja yang mana kamu mau. Cuma kan hadis ini jarang dijelaskan, hanya nuntut ilmu. Padahal ilmu banyak, ilmu hitam kah? Pesan yang aku maksud untuk kalian, silakan belajar ilmu apapun, tapi seseorang itu kalau dia Islam, dia harus tahu tentang ilmu murni tentang Islam. Gitu loh. Aku ini pengagum Sri Bintang Pamungkas. Orang tahunya dia teknik karena dia dosen teknik. Tapi Sri Bintang Pamungkas, kalau dia berbicara ekonomi, selesai semua itu orang-orang ekonom. Dia termasuk ekonomi tangguh. Dia ekonomi yang tak. Padahal dia orang tahunya dia teknik. Belum lagi bagaimana ketangguhannya dalam berjuang dalam negara kita, dalam kebangsaan kita. Itu orang-orang tangguh gitu. Orang taunya beliaunya hanya seorang teknik. Memang beliau dosen dulu di teknik Fakultas Teknik UI kan. Tapi dia juga pakar ekonom gitu. Jago juga ekonomi. Oke, sekarang aku mulai ya. Aku jelaskan dulu perikop. Perikop itu ini huruf besar ini ya.
Ini sampai ke sini. Ini satu perikop, ya. Jadi dimulai dari ayat 57 sampai sebentar. Oke, 57 sampai 61 ini satu perikop. Jadi satu perikop iku apa ya? Ya wis perikop ngono lah. Terserah kon belajar kok lek takok kono. Masa aku jelaskan perikop lagi. Tuh, satu perikop ya. Oke. Dimulai surat 57. Ya, dimulai surat 57. Aku bacakan baik-baik. Dan tatkala putra Maryam, ya. Terus sebentar di sini. Enggak. Ini asik ini. Sini pertarungan intelektualnya itu di sini supaya kita masing-masing tahu jelas. Surat 43 sebentar. Ini ya. Dari mulai berapa tadi perikopnya? 57. Sebentar. 57. Dan ketika ya putra Maryam, jadi nggak disebut Isa loh ya, tapi kita paham siapa lagi orang kalau nggak Kanjeng Nabi Isa, orang putranya cuma satu, ya. Begitu juga kalau teman-teman Kristen tanya, tapi di Al-Quran itu tidak disebut bahwa Ismail yang dikorbankan. Iya benar, tapi otak kita tahu bahwa pada waktu itu putranya baru satu, yaitu Ismail. Siapa lagi kalau bukan Ismail, meskipun tidak disebut Ismail. Kita tahu bahwa itu Ismail. Secara tekstual Ismail itu memang tidak ada di sini, tidak ada. Tapi kita tahu bahwa itu Ismail karena pada saat itu putranya baru satu. Itu namanya logika berpikir tuh gitu loh. Ya. Aku sudah jelaskan ya, Nahu Sorob tadi sejarah Nahu Sorob tentang Kufa Basra itu. Oke. Bolak-balik meneh. Aku baca supaya cepat. Dan mereka sebentar. Dan ketika putra, ini yang 57 ya. Dan ketika putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu karenanya bersorak. Ya, perhatikan dulu. Situ ya. Bersorak. Sekarang yang 58. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Nggak ada nama Isa loh ya. Nggak ada apa namanya itu, domir atau apa gitu. Sini nggak ada. Jadi dia ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Oke. Dan ini ya, 57, 58. Ini dia pakai domir, nama Isa nggak muncul, tapi kita mahfum bahwa Isa yang dibicarakan itu Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Ini diawali dengan putra Maryam. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Isa? Ya kan? Oke. Terus lihat catatan kita sudah dibantu oleh Depak. Ini. Jadi gini, aku ini harus objektif. Kalau Depak benar ya tak bilang benar, kalau salah ya bilang salah. Ini terjemahnya salah. Tuh. Tapi ini dia bagus. Kebagusan seperti ini harus kita pertahankan. Tuh. Ya, bagus. Ini membantu kita untuk memahami. Lihat. Catatan kaki 1363 ya, aku baca. Ayat 57 dan 58, dua ayat tadi menceritakan kembali. Jadi ini menceritakan kembali kejadian sewaktu Rasulullah membacakan di hadapan orang-orang Quraisy. Ya. Di mana itu? Yaitu ayat 98 surat Al-Anbiya. Jadi Anda buka lagi nanti surat Al-Anbiya ya. Ya. Ayat 98. Bagaimana bunyinya? Kalimatnya pendek sebetulnya ayatnya. Begini. Sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Sesungguhnya
kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Jadi yang menyembah dan yang disembah itu sama-sama jahanam, masuk jahanam. Di neraka sana. Ya. Aku pelan-pelan dulu. Ketika ini disampaikan, ya, maka sorry. Bismillah. Oke. Ketika ini disampaikan, maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah tentang keadaan Isa, ya, yang disembah orang Nasrani. Apakah beliau juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Dulu. Ya, ketika Kanjeng Nabi sudah ngendikan tuh bahasa Jawanya halus, berucap, Kanjeng Nabi kola gitu ya, bahwa yang menyembah dan yang disembah itu masuk jahanam, masuk neraka. Itu ini Arab kurang ajar ini mengajukan Kanjeng Nabi Isa sebagai bahan perdebatan. Sebetulnya dia tahu, tapi dia ingin mengganjal dakwanya Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi sudah jelas narasinya. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka. Nah, terus bagaimana Kanjeng Nabi? Apakah Kanjeng Nabi bisa masuk neraka? Gitu loh. Jadi ingin menjebak Kanjeng Nabi. Pada saat itulah Kanjeng Nabi terdiam. Nih, aku lihat ya. Aku baca maksudnya. Sebentar. Sebentar. Oke, di sini. Aku ulangi dari atas, dari tengah. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah tentang keadaan Isa yang disembah orang Nasrani. Apakah beliau juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka. Titik. Oke, aku lanjut lagi. Rasulullah terdiam. Ya. Dan mereka pun menertawakannya. Ketika Kanjeng Nabi dakwah, ini kan menceritakan ayat di surat Al-Anbiya tadi. Ketika Kanjeng Nabi dakwah, terus disekak oleh si Arab bajingan ini tadi, Kanjeng Nabi langsung diam. Pertanyaannya, kalian tahu kenapa Kanjeng Nabi diam? Tuh. Pertanyaan, tahu nggak kenapa Kanjeng Nabi diam? Itu dulu, aku lanjutkan ini dulu, ya. Ketika Kanjeng Nabi diam, ya, lalu ini ya. Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dengan Isa. Tuh, ini memang mau ngerjain ini si Arab ini. Pertanyaan mereka ini hanyalah mencari perbantahan saja. Tuh. Jadi ini hanya untuk bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Hanya mereka untuk mencari perbantahan saja. Nah, kalau sudah ada perbantahan seperti ini, kamu tinggalkan aja. Percuma dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Bagaimana kamu akan mengatakan bahwa ini ayam dan ini memang benar ayam, tapi dia tetap ngomong bahwa ini bebek? Kan lebih baik ditinggalkan saja. Kebenaran aksiomatis kalau sudah dibantah, itu tinggalkan, nggak usah berdebat dengan orang seperti itu. Bagaimana kita akan mengatakan ini sudah aksiomatis kacamata, tapi kata dia ini handphone? Bagaimana? Kan sudah nggak perlu dijelaskan. Ini sudah aksiomatis kacamata. Sama seperti ini. Al-Quran ini sudah aksiomatis, tapi mereka bantah lagi. Oke. Nih. Bukanlah mencari kebenaran, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka ini hanyalah mencari perbantahan saja, bukanlah mencari kebenaran. Nah, tinggalkan yang perbantahan. Kalau diskusi mencari kebenaran itu yang kita harus dukung, gitu. Ya.
Jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa beliau disembah, tidak pula rela dijadikan sembahan. Tuh, beda. Kanjeng Nabi Isa itu tidak minta disembah dan tidak rela menjadi sembahan. Sedangkan kalimat Kanjeng Nabi, yang disembah dan yang menyembah dan disembah sama-sama neraka. Beda kasusnya, karena Kanjeng Nabi Isa tidak minta disembah dan dia tidak pernah menyuruh, kamu sembah-sembah aku, enggak. Di sinilah konsep tauhid. Aku berkali-kali bilang, semua para nabi itu tauhid tunggal, enggak macam-macam, guys. Gitu loh. Nanti aku sudah unggah videonya atau belum ya, bagaimana kriteria Tuhan itu, supaya kalian ngerti gitu loh. Oke, sudah selesai ya. Ini namanya behind screen ceritanya itu udah selesai aku baca. Sekarang aku jelaskan. Kenapa Kanjeng Nabi diam? Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa yang keluar dari Kanjeng Nabi itu adalah firman. Ini semua firman. Ya. Nanti kalau omongannya Kanjeng Nabi itu di hadis. Kanjeng Nabi berhak atas narasinya, itu Kanjeng Nabi yang bikin, apalaginya ya diksi-diksinya Kanjeng Nabi. Kalau di sini tidak, Kanjeng Nabi hanya menyampaikan. Jadi yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi itu Al-Quran, firman. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi terdiam, cek, itu Kanjeng Nabi menunggu petunjuk dari Gusti Allah Agung, menunggu firman. Itu loh. Jadi nggak sembarangan Kanjeng Nabi mau jawab. Orang lain tertawa, oh silahkan. Lalu turunlah firman itu dijawab oleh Kanjeng Nabi. Mana? Di surat 59. Ya. Ini juga dia pakai dhamir ini. Innahu ini ya. Isa, nah ini jawabannya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, ya. Dan kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti untuk Bani Israel. Jelas. Di sini perdebatannya juga nanti tinggi lagi. Kalaupun lah Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, apakah dia juga akan ketemu kamu, akan ngurusi urusanmu? Gimana itu? Karena apa? Kita perlu diskusi lagi. Apakah Kanjeng Nabi, bagaimana cara memahami bahwa Kanjeng Nabi itu tanda bukti untuk Bani Israel? Bagaimana untuk bangsa-bangsa lain? Apakah nanti dia turun untuk segala bangsa? Apakah dia turun untuk khusus Bani Israel? Kalau dia turun untuk ke Bani Israel, lakon kok repot ngono lho. Kok mbok urus-urusi kurang penggawean. Sedangkan itu akidah orang lain kok kamu urus-urusi. Gitu. Oke, sudah dijawab kan? Jadi Arab-Arab itu langsung terdiam, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Isa ini tidak tekstual loh ya, dari who, ya. Di sini juga tidak ada muncul nama Isa. Putra Maryam itu Isa. Itu alur berpikir namanya, logika kalimatnya memang menjurus ke Isa, bukan yang lain. Ya. Ya. Di 58 juga ini dia justru pakai huwa. Ya. Di sini pakai hu dia. Ya, jadi Isa itu dari hu. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel. Itu jawab. Jawaban itu ditutup di surat yang ke-66. Apa katanya? Dan kalau kami Allah, ya, kami Allah maksudnya. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ganti raimu sing enggak nerimo Al-Qur'an kuwi, bedes-bedes kuwi, ya. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ya, di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Titik, sudah di sini. Masalahnya Anda tidak paham logika kalimatnya. Itu mau kemana? Jadi jawaban Kanjeng Nabi terhadap Arab-Arab jeleboh ini, tahu jeleboh, jelek, bodoh,
Ini jahil itu bodoh. Jadi kalau Arab jahiliyah, Arab bodoh. Bodoh dalam teologis Islam jangan samakan dengan bodoh. Oh dia cuman SD, oh dia bodoh. Enggak begitu. Orang yang tidak bertauhid, tidak taat terhadap Islam itu bodoh sebodoh-bodohnya. Makanya ada konsep nur, ada konsep dulumat dalam Islam. Maka kalau dibilang bahwa Islam itu sebuah cahaya terang, ya benar karena dia membawa orang dari yang gelap kepada yang terang. Oke. Jadi ayat itu berhenti di sini. Oke. Sudah selesai. Adapun ayat lainnya itu juga menjelaskan tentang Kanjeng Nabi, tapi bukan dalam posisi untuk menjawab, karena menjawabnya sudah seperti di sini. Wah. Gitu. Berhenti di sini. Kemarin ada yang tanya begini, coba. Bentar, aku lihat. Begini. Domirhu dalam ayat 61, kenapa bisa marjinya ke Al-Quran, Pak? Ini pertanyaan bagus ini. Domirhu, ya. Domirhu, karena ini hu ya, nggak ada isa gitu. Kenapa bisa marji itu apa ya? Apa marji gitu? Kembali, kok bisa kembalinya ke Al-Quran, Pak? Domir itu ya hui domir menulu. Ya kalian tanya-tanya lah nanti. Aku harus menjelaskan itu lagi kan ya waktunya habis. Oke. Terus dia bilang begini, aku sudah jelaskan ya sejarah nahu sorob ya, lihat videonya. Nahu sorob itu hanya alat. Gitu. Aku boleh setuju, boleh tidak. Gitu. Dia jelaskan begini, bukankah kaidah nahu mengatakan bahwa marji domir goib itu marjinya pada tempat yang terdekat. Oke. Nah, coba sampean baca ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 59, ayat 58 juga terdapat domir huwa. Ini sama aja dengan hu tadi ya. Nah, ada 3 domir goib. Dalam kaidah nahu juga disebutkan bila terdapat 2 atau lebih domir goib yang berdekatan, maka marjinya itu sama. Marjinya itu kembalinya sama. Kalau ke Isa, maka harus ke Isa semua. Gitu loh kalimatnya yang tanya ini. Lalu kalau domir goib di ayat 59 dan 59, lalu kalau domir goib di ayat 5961 harus ngikuti eksegese sampean yang marjinya balik kepada Al-Quran, bisa amburadul maknanya, Pak. Ya. Ayat 58, mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Tuhan dia, Al-Quran. Nah, ini maksud dia kalau dikembalikan ke Al-Quran gitu. Ayat 59, dan tiada lain ia Al-Quran adalah seorang hamba yang kami beri kenikmatan. Ini maksudnya mau menunjukkan salahnya gitu loh ya. Dan ayat 61, dan sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat bla 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 bla. Wah, bisa sampai terima kah makna yang model begini? Aku mau jelaskan sekarang. Penjelasan yang pertama, aku setuju nggak dengan nahu sorob yang dia pahami? Aku sudah jelaskan tentang nahu sorob. Sejarahnya aku sudah jelaskan. Aku kan boleh setuju, boleh tidak. Lihat ini. Ya, yang menarik itu di sini. Nah, bukankah kaidah nahu mengatakan bahwa marji domir goib itu marjinya pada tempat yang terdekat. Jadi terdekat ya, kembali ke terdekat. Ya, gitu ya. Terus gimana, apa nggak amburadul gitu? Pertama yang aku jelaskan, apakah aku setuju dengan nahu sorob dia? Itu dulu. Karena aku bisa nggak setuju, bisa setuju. Belum tentu aku setuju. Untuk saat ini aku setuju. Catat. Untuk saat ini marji itu harus kembalinya ke yang terdekat. Aku setuju. 100% aku setuju. Berarti kita tidak perlu berdebat tentang nahu lagi ya. Aku setuju. Sekarang aku jelaskan. Ini. Aku nggak usah tulis karena terlalu panjang. Ya. Nah,
Ini Quran surat ya Az-Zukhruf ya 4361. Bukan. Kita akan 57. Sorry. Ini 57 sampai 67 ingatku. Oke, alhamdulillah. 67. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Kita mulai di ayat 57. Ya, Z. Ayat 57 ini masih berupa polemik Ibnu Maryam, dan itu marjiknya ke Kanjeng Nabi Isa. Ya. Surat 57. Ini menjadi patokan utama. KN ini Kanjeng Nabi ya. Ini menjadi patokan utama. Dominnya itu nanti marjiknya harus ke Kanjeng Nabi Isa. Oke. Sekarang kita lanjut ke 58. Save. Ini marjiknya kemana? Ya. Ini dia pakai huwa. Ya, ini juga harus ke Kanjeng Nabi Isa. Aku setuju teori itu, marjiknya harus kembali. Oke, ya. Di saat inilah Kanjeng Nabi terdiam, menunggu wahyu Al-Quran turun. Untuk apa? Untuk menjawab. Baru nanti turun surat 59. Sorry, 59. Ini marjiknya siapa? Di sini dia pakai hu, ya. Kalau di 57 pakai Ibnu Maryam, di 58 dia pakai huwa, di 59 dia pakai hu. Siapa? Isa. Ya. Nah, perhatikan ayat ke-60. Di sini sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Karena apa? Domir sudah tidak ada. Ayat 60. Domir tidak ada. Baru ke 61. Ada lagi domir hu. Nah, ini yang menjadi pertentangan. Umum mengatakan Isa, aku mengatakan Al-Quran. Bentar. Paham ya? Di surat 57 domirnya siapa? Isa. Oke, aku setuju. Nah, sorot yang bilang tadi, domir itu kembali terdekat. Di surat 58 domirnya siapa? Isa. Setuju aku kan? Di surat 59 domirnya siapa? Isa. Perhatikan, ini pembatas. Di sini sudah tidak ada domir. Jadi penyelesaian tentang domir itu selesai di sini. Ini sudah lain cerita lagi. Kalian paham? Ini sudah tidak bercerita tentang Isa lagi. Kalian paham? Sini. Bodoh kok. Diingung itu loh. Kalian paham? Struktur kalimatnya itu mengatakan begitu. Berhenti di sini. 57 Kanjeng Nabi Isa, 58 Kanjeng Nabi Isa, 59 Kanjeng Nabi Isa, ditutup di sini penjelasan. Ini jawabannya Kanjeng Nabi ini. Ini polemiknya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya, ini penutupnya. Bagaimana indahnya Al-Quran menjelaskan. Jangan kamu geret ke sini. Ini sudah nggak ada hubungan lagi. Kan sudah dibatasi oleh satu ayat ini. Tadi kan teorinya domir goib itu marjiknya kembali yang terdekat. Ini kan terdekat ini. Aku kan nggak menolak ini. Ini kembali ke sini. Ini kembali ke sini. Aku kan bilang setuju. Aku setuju dengan Nausorob itu. Tapi apakah ini ke sini? Nanti dulu, jangan lolos. Ini ada satu ayat pembatas. Dulu. Paham? Sekarang kenapa kok aku bilang kok hu-nya? Karena di sini tidak ada domir hu. Kenapa kok Al-Quran? Kenapa? Dulu. Kenapa kok Al-Quran? Dulu. Kenapa kok aku bilang ini Al-Quran? Perhatikan di sini surat berapa ini? 59. Di sini Kanjeng Nabi itu menjelaskannya dengan wahyu yang terdiam itu loh, yang ditunggu turun itu loh. Dengan apa? Dengan Al-Quran.
Bukan sakarepe dhewe Kanjeng Nabi jawab, dengan Al-Qur'an. Dulu. Dengan Al-Qur'an inilah Kanjeng Nabi menjawab. Nah, di sini Kanjeng Nabi ingin menegaskan kepada Arab-Arab kafir itu bagaimana Al-Qur'an itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Kanjeng Nabi itu menjawab dengan sebuah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa? Al-Qur'an. Paham nggak kawan? Dulu, benar. Kamu perhatikan. Aku tak minum dulu. Sekarang kita teliti. Nih. Sekarang pencetakan itu juga ada yang percetakan yang ada tujuannya cuma bisnis. Dia cetak apa yang sudah ada, dia copy paste, nggak memikir ini terjemahannya benar atau enggak. Jadi nggak ada koreksi. Karena apa? Tujuannya bisnis. Anda kalau dengar kajian saya, tukang-tukang percetakan jangan begitu. Cari duit ya cari duit, tapi jaga Islam ini. Kalau dikoreksi, kalau ada yang salah dibenarkan. Dulu. Ini sepertinya copy paste semua ini. Ini dari yang terkecil aku baca ya. Terjemahannya seperti apa? Dan sesungguhnya dia, Isa, nah ini kembali ke Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Sama kan yang aku jelaskan tadi. Bisa kan untuk argumentasi Yesus Isa turun lagi? Orang kalimatnya bilang begini kok, nujul aja nggak ada kok. Oke, nanti ingatkan kiamat, ingatkan ya nanti kiamat ya, kalau lupa jelasin. Oke, nih ya ke 61 tuh baca. Dan sungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Nih sama, cek semua. Ini mana nih? Cordoba 61, perhatikan. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Nih jalan lain ya. Nanti aku jelaskan. Jalan lain itu bisa salah ketika dia di surat Al-Hadid menerjemahkan, menafsirkan tentang besi. Jadi sudahlah, berikan maksum itu hanya kepada Kanjeng Nabi saja. Karena maksum itu pakaiannya Kanjeng Nabi. Ulama sebesar apapun dia manusia, bisa salah. Tetapi kita harus wajib menghormati ulama. Kalau harus taat pada ulama, enggak. Orang sama-sama punya otak kok harus tunduk. Apanya yang tunduk? Ini bisa salah. Nanti saya jelaskan tentang surat Al-Hadid. Ya. Apa surat 61? Begini. Dan sesungguhnya dia, Nabi Isa itu benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya, dengan diturunkannya dia, maka diketahuilah dekatnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu. Yakni, janganlah kalian meragukan lafaz lam taruna. Sudah itu lain. Ini penjelasan tentang lam taruna asalnya dari tam taruna ini lain. Kita nggak bahas itu. Ya. Karena apa? Nanti panjang lagi bahasa itu bisa bahas di lain video, ya. Tapi sama, intinya sama. Nah. Nih. Surat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Sama. Ini yang aku nggak kuat ngangkat, yang paling gede. Nih. Ya. Surat 61. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Ya, jadi kok tahu. Ini peneliti. Oh, ini kurang satu lagi. Ini. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Nih, berapa yang aku teliti. Nih.
Nih. Nih. Nampak situ, nampak. Nih, ya. Udah aku teliti semua. Oke. Jadi jangan dikira aku asal ngomong aja. Seorang intelektual itu harus setiap diomongkan tuh mesti dia sudah menyiapkan argumentasi akademiknya. Gitu. Makanya seperti kemarin itu sebetulnya persoalan lama dan aku sudah unggah dan aku unggah lagi kemarin. Aku minta ketemu dengan orang yang punya kapasitas. Aku minta Mui untuk ketemu dengan aku diskusi bahwa apakah benar kalau Jumat itu nggak ada sholat duhur karena bisa dirukso gitu. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Tapi bagiku nggak masalah. Karena apa? Tanggung jawabku kepada Allah menyampaikan kebenaran itu sudah aku sampaikan. Masalah orang lain mau nggak terima itu sudah keluar dari tanggung jawabku. Sehingga kalau nanti Kanjeng Gusti Allah memanggil aku, hai nafsul mutmainnah irji, wahai jiwa yang tenang kembalilah. Aku bilang, sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Maka dengan ini aku sampaikan. Ini nanti kita bahas video lain, hanya ini sisipan aja. Kerjakan sholat duhur dan kerjakan sholat Jumat. Karena sholat duhur itu sholat 5 waktu. Kalau kamu melaksanakan sholat Jumat bukan berarti kamu sholat 7 waktu, bukan. Sholat duhur itu diikat oleh ikat waktu, yaitu yaumil Jum'ah. Sholat 5 waktu dari mulai Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, ini diikat oleh waktu-waktu tersendiri. Jadi beda-beda. Bukan berarti ini kalau kita sholat ini terus jadi sholat 7 waktu, bukan. Dan nanti kalau misalkan kamu sholat 5 waktu, kamu sholat mayat, sholat jenazah, apakah terus 6 waktu, apa 7 waktu, kan enggak. Gitu. Tapi oke lah, seenggaknya aku ngomong bahwa setiap argumentasi yang aku sampaikan itu terukur, gitu loh. Sampai sekarang nggak ada jawaban dari Mui. Aku maunya Mui, kalau yang kelas-kelas biasa aja ya, aduh males lah, buang-buang waktu. Oke, aku akan sampai mana tadi? Kiamat dulu. Aku akan jelaskan kiamat. Aku sudah jelas ya, ini ya, sudah jelas ya. Sekarang kita fokus ke 61-nya. Nih, ke 61-nya. Ya. Tentang kiamat dulu. Kiamat. Ya. Terus terang, setelah saya diskusi dengan guruku, aku ajak diskusi ini gimana yang benar. Teman-temanku, banyak orang. Terus terang menerjemahkan ayat ini memang bukan agak repot, memang sulit gitu loh. Kita harus wawasannya harus luas gitu loh. Pertama, aku tunjukkan kata kiamat di sini itu tidak tekstual. Ini kata kiamat di surat Az-Zukhruf ya, itu tidak tekstual. Dia adalah terjemahan dari saat ini. Nih. Sementara kita tidak tahu teks originalnya, taunya terjemahannya kiamat. Oh, nanti kiamat mau turun lagi. Ini kiamat ini dari saat, bukan kiamat. Artinya ketika saat, kita harus berdebat dulu apakah saat ini mesti kiamat. Dulu. Aku kasih tahu, kiamat yang tekstual itu di sini. Catat. 2 Quran surat, nomornya aja biar cepet ya. 85. Sudah itu 3161. Setelah itu 3 berapa ini? 485. Setelah itu di 487. Setelah itu di 4159. Setelah itu di 4366. Jadi di surat Az-Zukhruf nanti ada kiamat yang tekstual ada.
Ini 4366. Ini semua tekstual kiamat. Ini kiamat. Ini kiamat. Tekstual kiamat, 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 kiamat. Ini ya, kiamat, kiamat, kiamat. Diambil dari tekstual ini, kiamat. Lihat arobiunnya, kiamat. Bukan dari lisaati ini. Bukan. Bukan dari ini. Sekarang apa lisaati itu? Aku ambil pembanding tafsirnya ulama kita, ulama terkenal kita, yaitu Hamka. Lihat sini. Hamka ini bagus dia tekstual. Jadi kalau untuk belajar bagus, belum digiring dulu, belum eksegese, dia eksegese. Gitu. Jadi apa adanya dia terjemahkan begitu. Masalah orang lain nanti memahami lain itu hanya yang membaca gitu loh maksudnya. Dia tidak intervensi. Ini ya, kalian bisa baca nanti carilah di di punyanya Buya Hamka, semoga Allah merahmatinya. Lihat ini. Terjemahan Buya Hamka. Dan sesungguhnya dia, hu-nya tidak diterjemahkan. Tidak langsung Isa, tidak. Dan sesungguhnya dia itu adalah suatu ilmu tentang saat. Di sini apa? Lisaati. Lisaati, bukan kiamat. Lisaati, apa lisaati itu? Dengan sebuah kerendahan hati, Buya Hamka tidak menerjemahkan. Karena agak sulit. Apa sih lisaati itu? Jadi kalau kau baca ini, ya. Bentar, mana tadi Al-Qur'annya, Bapak? Ini ya. Az-Zukhruf 61 ini ya. Ya, itu lisaati. Ini yang diterjemahkan tekstual menjadi kiamat. Padahal tidak. Ini lisaati itu apa? Belum tentu kiamat karena hu aja. Hu itu punya 11 arti, tidak hanya dan artinya hu itu. Bisa dengan juga. Tergantung logika kalimatnya mau kemana gitu loh. Kita biasanya paling tahunya kita hu itu artinya dan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia gitu. Padahal bukan hanya dan, bisa lain. Ada kalau aku nggak lupa hu itu artinya bisa 11 arti. Gitu loh. Jadi di sini kalimat kiamat itu enggak ada, yang ada saat. Ini saat. Dengan segala kerendahan hati, Buya Hamka tidak mau menerjemahkan, biar apa adanya. Ditulislah lisaati. Nih, ya, aku bacakan. Dan sesungguhnya dia, ya, salah satu ilmu tentang saat. Tuh. Dan ini memang agak rancu. Kalau dia itu manusia, kan rancu. Misalkan Koco, sesungguhnya Gus Beti atau Koco, sesungguhnya Gus Beti itu adalah suatu ilmu tentang saat. Saatnya nanti aku bicarakan tentang saat. Kan aneh. Kalau begini nggak aneh. Gus Beti sesungguhnya adalah Pak RT. Nah, itu nggak rancu. Gus Beti sesungguhnya adalah Pak RW juga. Gus Beti sesungguhnya adalah tukang ojek. Nah, tapi kalau misalkan Gus Beti itu sesungguhnya adalah pengetahuan, tuh gimana logikanya? Seperti ini ya. Dan sesungguhnya dia itu adalah suatu ilmu tentang saat. Kalau dianya itu person manusia, bagaimana manusia menjadi ilmu tentang saat? Misalkan aku ganti dianya ya. Dan sesungguhnya Gus Beti itu adalah satu ilmu tentang saat. Rancu nggak? Kalau dianya itu person manusia. Tapi dengan segala kerendahan hatinya. Jadi gini, jangan bilang aku juga tidak taat ulama. Ulama mana dulu gitu loh. Ulamamu belum tentu ulamaku kok. Ini ulama ini. Dulu. Makanya aku boleh setuju, boleh tidak dengan ulama. Gitu. Yang kamu kira kamu aja yang punya ulama. Lihat ini ya. Dan sesungguhnya dia itu adalah satu ilmu tentang saat. Maka janganlah kamu ragu kepadanya dan turutilah aku, inilah jalan yang lurus. Lihat. Saat sama dia tidak diterjemahkan. Ditulis apa? Itu namanya, kalau kita kajian Alkitab, namanya exegese. Exegese. Apa yang ada di dalam teks original dia tuliskan seperti apa adanya. Tidak dia mengintervensi. Jadi dia tulis hu ya tulis hu, saat ya saat. Nanti kalau exegese dia intervensi, hu-nya mau mana?
Nah, intervensi itu apa mesti salah? Juga ya tidak mesti salah, tapi juga belum tentu benar. Makanya kita berdebat tentang who itu siapa. Kita kan mengintervensi who sekarang ini. Umum Stompo ini data ini mengatakan dia Isa, kalau aku nggak Al-Quran. Kenapa? Ya tadi itu aku sudah jelaskan, menjawab dengan Al-Quran. Dulu. Nah, sekarang bagaimana terjemahanku? Ini lihat. Tunggu dulu, saat. Sesungguhnya apa sih saat itu? Kamu tahu nggak saat itu apa? Ini tolong dikoreksi atau kalian punya pendapat lain, monggo silahkan. Karena sulit untuk menerjemahkan ini. Terus terang sulit. Saat itu satu waktu yang itu benar-benar menentukan. Apa kalau bahasanya orang bule bilang itu momen? Itu saat. Satu waktu yang akan menentukan dengan kehidupanmu nanti selamat atau cilaka. Itu bisa bilang saat, momen. Momennya itu kapan ya? Maka kita harus menjaga momen ini, jangan sampai kita salah. Itu loh. Bukan kiamat. Tapi saat juga bisa diterjemahkan kiamat. Paham ya? Tapi kiamat terjemahannya tidak hanya saat, biar bisa momen seperti tadi. Itu. Nah, sekarang aku kasih tahu terjemahanku, karena tulisanku jelek. Biar Gerah itu aja yang menuliskan. Nanti aku yang menjelaskan. Sini Le, tulis Le. Bapaknya dibantu Le ya. Supaya kamu besok kalau besar juga dakwah. Ini nggak usah lah, sudah tahu kan Az-Zukhruf 61 ini. 43 ini sudah tahu. Dah. Coba kamu tulis. Mulai dari sini ya. Nah ini. Tulisannya Bapak jelek, nanti nggak tahu, nanti kasihan sama mbak-mbak yang baca. Ya, bagus. Kalau tulisanmu kan bagus. Oke, terus. Oke. Oke, lanjut. Mana? Ilmu ya, suatu ilmu. Suatu ilmu mana? Manajemen dalam kurung saat. Teman dalam kurung saat. Oke. 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 Kalian jangan ragu, oke. Jangan ragu-ragu, oke. Terhadap. Oke. Inilah sistem, oke. Kehidupan tangguh. Dalam kurung apa? Dinul Islam. Nah, sini tulis Quran surat QS biar umumnya mbak-mbaknya tahu, pak-de-padenya tahu. Surat Az-Zukhruf garis miring 4361. 4361.
Dah, atur nuwun, pinter kon. Ini dari kecil ngaji, besok saya berjuang ya. Tuh. Oke. Di sini, ini Mas, ini Mbak, ini Om, ini Pak D, ini Bu D, ini semua kalian lah. Yang kalian tunggu-tunggu ini jawabannya. Bagaimana aku menerjemahkan? Cuman aku agak nggak setuju dengan engkau, pakai kalian aja. Karena orang banyak, Kanjeng Nabi itu berkata dengan orang banyak. Kalau engkau itu bisa banyak, bisa sedikit. Makanya lebih tepat tuh kalian. Ya. Terus ini ikutilah ini. Ikutilah. Nampak di situ. Ininya nampak. Tertulis. Ini nampak ini. Oke. Jadi ya, ini terjemahan lu. Terjemahan yang benar ini hasil kritik teks terhadap terjemahan. Aku dekonstruksi seperti ini. Kasih garis dulu supaya kalian tahu. Ini ya, ini. Lihat terjemahanku. Dan ya, sesungguhnya dia ini yang jadi perdebatan siapa? Al-Quran. Kenapa? Yang dijelaskan untuk Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kafir-kafir jahiliyah itu Al-Quran, bukan dongeng, bukan novel atau apa, bukan Al-Quran. Itu loh. Dia Al-Quran. Ya. Jadi ini sudah terputus dengan menjelaskan Isa. Isa sudah dijelaskan tadi di ayat ini berapa? 61 berhentinya di ayat 59 dan 60. 60 itu ayat pembatas, sudah tidak menjelaskan Isa lagi. Ini menjelaskan alat yang untuk menjelaskan Isa. Alat yang untuk menjelaskan siapa Kanjeng Nabi Isa? Ya Al-Qur'an ini. Domirnya tidak lagi ke Isa. Itu loh. Ya. Dan sesungguhnya dia Al-Qur'an itu ya adalah, nah ini penekanannya, adalah benar-benar itu ya benar, sebenar-benarnya, sungguh-sungguh benar. Ya. Lihat ini, ilmu, ada kata ilmu di situ. Satu ilmu. Ini bahasaku ya supaya kalian gampang, karena sulit menerjemahkan momen itu. Tentang manajemen saat. Ini mau kita terjemahkan apa saat ini? Saat hujan tiba, saat itu momen. Saat apa? Saat kau jatuh cinta kok, apa kok, terserah. Ini saat ini, artinya momen. Jadi manajemen waktu. Dulu. Jadi ada waktu-waktu yang menentukan kamu mau Islam atau kafir itu ada. Ya si Arab-Arab Jalabwa itu tadi. Saatnya dia menentukan akan tunduk atau tidak dengan Allah yang tunggal, yang tauhid itu. Dulu. Saat. Kalau menurutku ini momen, tapi terserahlah kalian mau apa. Agak sulit menerjemahkan ini. Saat, ya. Karena itu kalian, kan ini orang banyak. Kalian jangan ragu-ragu terhadap apa? Jangan ragu-ragu. Ya kembali terhadap Al-Qur'an itu. Ya. Dan ikutilah. Siapa yang diikuti? Aku. Akunya ini siapa coba? Ayo. Siapa akunya ini? Jangan kemarin akunya ke Isa jadi karena ini Isa murtad dah orang. Siapa ini akunya coba? Otakmu kerjakan supaya kamu tahu siapa ini aku ini. Aku ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ikutilah aku. Itu juga perlu penjelasan, itu perlunya balago. Bukan kalau Kanjeng Nabi Muhammad ke Sam, kita ikut ke Sam. Kanjeng Nabi Muhammad ke Syria, kita ikut ke Syria. Kanjeng Nabi Muhammad ke Mekah, kita ikut ke Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah, kita ikut ke Madinah. Bukan begitu. Ini namanya bahasa sastra. Itu perlunya kalian belajar sastra. Kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad artinya apa? Ini aku jelaskan. Yang kita ikuti apa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad itu, inilah sebuah sistem. Ya, kehidupan tangguh. Apa itu? Dinul Islam itu. Jadi dinul Islam itu sebuah kehidupan, sistem kehidupan tangguh. Yang kalau kita secara letterlet menjelaskannya,
Ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Ngerti kau? Nih. Jadi kita suruh ke Islam, bukan tambah mencolot merono, kafir. Kita disuruh ke Islam. Yang disuruh mengikuti Kanjeng Nabi itu mengikuti Islam ini loh, sebagai ihdinas siratal mustaqim ini. Yang kalau di sini aku terjemahkan kehidupan tangguh dinul Islam. Inilah sistem kehidupan tangguh. Tuh. Nih terjemahannya. Jangankan pakai ini, pakai yang tadi kalian pegang aja, ini sudah tidak mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Nih. Yang ini, yang tadi aku tidak intervensi, sudah jelaskan di awal. Apalagi pakai ini, babar blas. Sudahlah, aku jelaskan kembali. Yang dibutuhkan oleh Islam itu adalah persatuan. Persatuan di antara kita, bagaimana kita menyatu sebagai satu tubuh seperti pesan Kanjeng Nabi. Dan kita tidak terpuruk karena tidak ada seseorang yang menolong kita, sehingga minta datangnya seseorang untuk menolong. Atau datangnya seorang lagi, itu nggak ada hubungan dengan kita, gitu loh. Kita butuh persatuan, karena bahkan Nabi mengatakan, kamu nanti seperti makanan dikeroyok dari segala penjuru, dan itu sudah terjadi. Kita tidak punya berganding apapun sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan bukan seorang penolong yang datang lain, bukan persatuan, dan persatuan dalam kehidupan kita itu mahal. Nah, kita kalau mau mengharapkan yang benar itu kita mengharap kapan ya Allah datangnya persatuan di antara hamba-hambamu ini. Itu yang kita butuhkan. Paham? Nah, nanti untuk ayat-ayat selanjutnya itu sudah nggak ada masalah. Benar. Supaya tuntas. Bentar. Aduh. Itu selesai di 67 itu. Bentar ya. Nah, nanti aku hapus ini ya. Udah paham ini ya terjemahanku ya? Paham ya? Nggak mungkin orang murtad kalau baca ini. Selamat dia. Ya, aku hapus. Nah, nanti itu dilanjutkan ke surat habis 61, surat 62. 62 ya. Tuh, nggak ada masalah. Surat 63. 63. Surat 63. Nah, itu kata nama Isa itu tekstual dia, bukan domir. Nih, Kanjeng Nabi Isa ada. Sebetulnya ini aku ajari lagi. Sebetulnya nulis Isa ini begini salah loh. Kalau kita mau bener-bener Qur'ani, ini pendekatan yang salah ini. Cuman kadang-kadang orang sok tahu ada orang nulis disalahkan, dia sendiri salah terus. Yang benar nulis Isa gimana? Kasih koma sini. Kalau kita mau benar, ini pun bukan benar, tapi ini lebih dekat kebenarannya daripada begini. Kalau guru-guruku dulu mengatakan nggak boleh nulis Isa begini, dia harus begini. Kalau mau benar-benar benar, tapi kan kita maklum ya sudah lah. Kalau mau benar-benar ya kembalikan ke Arabiyunnya. Ini pendekatan yang paling dekat ini begini, Isa muncul. Terus di surat 62 enggak ada masalah. Sorry. 62, 63, 64. Nah, di sini intinya sesungguhnya Allah, aduh ada mobil tapi semoga enggak gangguan ya. Ada tetangga baru bangun rumah. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia dan ini adalah jalan yang lurus. Nah, ini menceritakan Isa. Jadi Isa dulu mengatakan yang sama. Jadi Nasrani itu juga jalan yang lurus sebelum datang Islam. Lihat abrogasiku, penjelasan tentang Islam, mengkritik atau merevisi Kristen. Aku jelaskan di sini. Ya. Jadi kami juga mengakui Nasrani. Kalau Kristen enggak. Gitu loh. Makanya di sini enggak ada kata-kata Kristen, yang ada Nasoro. Gitu loh. Oke, sekarang 65. Ini juga nggak ada yang sulit, ya. 66. Ini juga nggak ada yang sulit, ya. Nggak ada yang sulit. Udah sama, 67 juga begitu. Nah, ini namanya satu perikop. Dimulai tadi
57. Dimulai 57. Ini satu perikop namanya. Nah, dari 57 sampai ke 67 ini satu perikop. Ini namanya satu perikop. Begini kalau kita ngaji Alkitab. Ini istilah Alkitab, satu tematik gitu loh. Ya. Itu dulu penjelasan dari aku, capek aku. Mohon maaf kalau terlalu cepat, kalau ada salah-salah terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Aku nggak tahu apakah ini menjadi video terakhir tentang penjelasanku tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi setelah 4 video termasuk ini aku jelaskan. Karena nanti mungkin ada yang mau tanya tentang ayat-ayat yang lain. Tapi sepertinya kita nanti akan, apakah judulnya beda atau tidak, nanti kita akan berlari ke berikutnya tentang surat An-Nisa 157-158 gitu loh. Jadi kita harus memahami kata rafa'a, kata diangkat itu sebetulnya gimana? Apa diangkat ini diangkat ini ya? Aku minum dulu. Apa ini rafa'a? Terus ketika Pak Presiden membentuk kabinetnya, dia juga mengangkat menteri. Nah, itu apa menterinya diangkat? Gitu loh. Supaya kau paham. Kalau Kristen kan Kanjeng Nabi Isa itu, Yesus itu setelah 40 hari ketemu, baca di tulisanku tentang 40 hari itu. Di Facebook ada. Kan diangkat begini. Diangkat begini. Terus kalian pahami, diangkat begini. Nah, itu nantilah. Makanya, untuk sementara ini dulu ya. Nanti apakah kita perlu penjelasan lagi? Karena saling berantai, saling menggait. Kajian-kajianku itu begitu. Nggak bisa satu video terus kamu simpulkan, nggak bisa. Kamu harus ikuti dari video ke video yang lain, gitu ya. Ini nanti kita akan menjelaskan tentang Nabi Isa itu akhirnya di mana, posisinya di mana, gitu loh. Kita akan merujuk ke ayat-ayat lain. Apakah topiknya masih tetap seperti ini, nantilah aku pertimbangkan. Tapi setidaknya, kenapa aku ngotot mengatakan berjuang menyampaikan kebenaran bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi? Kita tidak butuh seorang penolong, yang kita butuhkan adalah di antara kita ini bersatu untuk menghadapi kehidupan ini. Itu yang kita butuhkan menjadi sebuah utopia. Dan sementara ini kita sampaikan di sini dulu, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Mohon maaf dari aku, haus, capek, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.